Oke, selamat malam. Em, ini video ketiga saya sebenarnya. Jadi yang video pertama itu sebenarnya udah rilis di YouTube, YouTube saya. Saya punya channel YouTube dari 2015 sih. Ya seperti mungkin di cerita yang pertama, eh, saya udah ngikutin YouTube, cuman baru kayak punya akunnya, terus sempat upload di situ. Maksud nyoba sebenarnya trial coba untuk upload. Jadi coba-coba untuk upload, eh, hasilnya gimana sih, terus juga penasaran, terus sempat pernah upload lagi untuk masalah apa, bukan masalah sih, em, jalan-jalan sih, hasil traveling gitu. Jadi kita ke dia bareng-bareng teman, terus dibuat kayak short movie gitu gitu sih. Hari ini saya nyoba dengan konsep baru, yaitu masih tetap menggunakan handphone. Saya menggunakan kamera belakang. Untuk kali ini handphone saya landscape-kan ya, jadi tidak saya potretkan, saya landscape-kan. Terus saya update. Kalau kemarin mungkin di dua video yang kemarin saya pegang pakai tangan begini terus ya, kadang capek kadang enggak sih ya, terus menggunakan kamera depan. Ya kalau kamera depan kualitasnya kayak gitu-gitu aja, mungkin kalau dengan menggunakan kamera belakang bisa lebih bagus lah gitu. Jadi ini udah saya pakai tripod, tatakannya pakai tempat beras ya, karena mau cari yang tinggi juga agak susah. Eh, Langsung aja sih. Hari ini saya nggak mau bahas sebenarnya. Hari ini saya mau ngasih jokes-jokes pada kalian ya, terutama nanti ada beberapa teman saya yang ingin saya roasting di video ini. Sebenarnya ya hanya sekedar jokes roasting gitu sih. Saya intinya sih saya mau ngasih jokes, terus saya mau nyoba. Kalau stand up kan nggak mungkin ya, karena saya tidak sedang berdiri, saya sedang duduk. Jadi saya tidak bisa stand up ya. Mau belajar ke sana sih, maksudnya belajar secara otodidak, lihat-lihat YouTube, eh, coba mengerti sih satu persatu. Mungkin dari yang bisa membuat patah, bisa membuat ketawa itu apa dulu sih, apa dulu, kayak gitu-gitu sih. Itu oke. Langsung sih. Jadi gini, mungkin ini di video yang pertama saya mungkin ada, tapi saya nggak bisa bawain dengan bagus. Jadi gini, kalian tahu nggak? Ini lebih kayak ke trivia sih teman-teman. Kalian tahu kapal Titanic kan? Dulu kapal Titanic tuh eh, isunya ya. Jadi dia dibangun tuh sama banyak investor kan, terutama banyak investor bangun kapal Titanic. Terus sempat ada kontroversi di sana. Nah, sempat ada kontroversi. Kontroversinya adalah ketika kapal ini sudah jadi, itu banyak orang yang ngeramalin dong, pasti. Kayak tahun 2020, penghujung tahun 2019 kan banyak ngeramalin. 2020 nanti begini-begini. Demikian itu kayaknya itu sepertinya dari turun temurun. Dari waktu kapal Titanic ini udah jadi, udah siap mau berangkat, itu dikasih tahu sama orang, jangan berangkat waktu itu, kamu tidak seharusnya berangkat, dibilang seperti itu pada waktu itu. Tapi karena penumpang sudah banyak ya kan, duit juga sudah dibayar, nah, berlayarlah mereka, berlayar. Kalau yang terkenal kan ceritanya siapa, Romeo Juliet, oh bukan, kok Romeo Juliet sih, artisnya tahu. Yang jadi meme yang nah itu yang terkenal kan, yang kita tahu kan itu tuh, siapa sih namanya, saya cuma tahu bagian waktu pas dia dilukis begini doang sih pakai kalung. Itu yang saya tahu. Jadi yang kita tahu kan itu. Terus kronologinya adalah si kapten ini kurang mengetahui atau tidak melihat di situ ada gunung es ternyata, ya kan, ada gunung es. Nabrak tuh kapal, keserempet katanya, keserempet, mengakibatkan sobek pada lambung dan sebagainya. Akhirnya terisi air yang bawahnya, ya kan, tenggelam tuh. Karena tenggelam, bawahnya terisi air, yang atas ini ngangkat. Terus karena ini sobek, ada sobekan di sini, terus patah, terus dia tenggelam. Nah, menurut ahli itu sampai jadi riset ternyata, sampai jadi riset. Menurut ahli, kapal Titanic tenggelamnya seperti itu, seperti itu. Tapi tidak banyak orang yang tahu sebenarnya kapal Titanic bukan karena itu tenggelam, karena kualat.
Kok bisa kualat? Nah iya, wong di awal sudah dibilang jangan berangkat. Itu kan sebuah pertanda. Sama halnya ibu kita. Bu, mau berangkat dulu ya. Jalan ini. Hati-hati anak di jalan. Tuh, masih dikasih kata hati-hati. Kalau nggak gitu dia bilang, "Oh, jangan dulu, Nak." Nah, pasti kan orang tua itu atau orang itu pasti akan memberikan petuah atau saran atau doa kan gitu. Atau peringatan lah. Kan kurang lebih seperti itu. Berarti Titanic tenggelam bukan karena batu karang, karena kualat. Nah, gitu sih. Terus dulu waktu saya kecil juga itu terjadi itu waktu udah lampau ya. Dan itu saya kecil udah tahu sih cerita Titanic itu kan juga sering banget diputar-putar dan saya sering banget ngeliat adegan yang begini. Terus di dalam taksi ada telapak tangannya. Bagi yang nggak tahu bisa nonton nanti, coba cari di YouTube keyword Titanic skin taxi. Taksi sih, car skin in car, car in skin, alah itulah pokoknya. Jadi dia waktu pas scene-nya ada di mobil, dilukis itu saya teringat sekali karena dulu itu jadi meme-nya anak tahun 90-80-an lah. Itu meme banget gitu. Terus waktu kecil saya gitu, saya termasuk anak yang aktif sih sebenarnya. Termasuk anak yang aktif, saya suka main bola dulu. Jadi dulu saking aktifnya ya, saya tuh main bola. Suka banget main bola. Sore main bola, ya kan? Terus pulang sekolah kan sore. Sore main bola sampai maghrib tuh. Maghrib, ntar malam main lagi, lanjut. Biasanya antara jam 8 jam 9 malam lanjut tuh main bola sampai jam 12 jam 1 malam. Terus seperti itu. Akhirnya pada suatu hari sakit, diajak dibawalah sama orang tua ke rumah sakit. Kena tipes ternyata. Terus ibu saya bilang, "Dok, kira-kira kenapa ya kok bisa kena tipes ini anak?" Gitu. Dokternya bilang dan memberi diagnosa yang menurut saya mengagumkan. Anak ibu tidak pernah olahraga. Di situ langsung muka mama saya geram memerah. "Dokter, anak saya ini sakit ini sebenarnya gara-gara kebanyakan olahraga, dia kecapean. Kok malah tidak pernah olahraga, orang dia setiap hari main futsal. Ini gimana?" Tuh, cek aja kakinya kentolnya itu. Udah kayak batu bata katanya. Dokternya terdiam 1000 bahasa karena ngeliat mama saya seperti itu. Jadi dulu saya anaknya aktif, saya suka main bola dan waktu kecil saya itu saya punya kejadian yang sedikit unik sebenarnya. Jadi dulu ibu-ibu kan senang kayak yasinan ya, tahlilan, terus arisan gitu kan ya. Jadi dulu itu kalau nggak salah ada yasinan di tetangga. Nah, mama saya ikut ke situ menghadiri yasinan itu. Nah, kebetulan anaknya juga teman saya, tetangga itu. Kita sering main bareng. Nah, suatu hari ada yasinan, kita main bareng nih, saya teman saya di samping rumah. Ada gang kecil, ya lorong kecil gitu buat main di situ. Di situ ada tumbuh, kalau orang Jawa bilang namanya belimbing wulu. Di situ ada tumbuh itu belimbing wulu. Terus ada pohon belimbingnya, ada pohon belimbingnya. Ya iyalah. Ini ada buah belimbingnya jatuh kan. Itu sering kita pakai dan itu saya pernah makan loh. Saya pikir itu kayak rasa belimbing biasa, ternyata enggak. Itu asemnya naudzubillah ya. Asemnya naudzubillah itu. Parah asemnya. Jadi belimbing wulu itu kita pernah pakai. Kita pakai buat mainan. Nah, mainannya apa? Mungkin kalian tahu alu-alu padi yang numbuk padi itu ya, itu kita main seperti itu, tapi alunya di sini itu tidak pakai kayu, bayangin ya, tidak pakai kayu, pakai lenggis kita pakai alu-alu ceret. Jadi belimbingnya jatuh yang masih utuh-utuh tuh kita cerat, wah hancur, wah saking asiknya cerat kayak gitu kan. Teman saya tuh tanpa saya sadari, teman saya ngeliat kaki saya. "Tuh, Den, kakimu berdarah." Loh.
Kenapa itu? Wah, di situ saya panik dong. Loh, kenapa ini kakiku kok bisa begini ya? Ternyata apa, Pak? Kelinggis sama tangan saya sendiri. Jadi saya pegang linggis, saya cuk. Itu pakai linggis ke kaki saya. Astagfirullah. Itu. Terus akhirnya pengajian kan di situ heboh karena teman saya nyari mama saya akhirnya. Eh akhirnya begitu mama saya tahu, heboh tuh. Pulang langsung bawa ke rumah sakit. Bawalah ke rumah sakit tuh. Di mobil ya, selama di mobil perjalanan pulang dan selama perjalanan ke rumah sakit itu yang heboh bukan saya, orang tua saya. Gimana mas, nggak apa-apa mas, sakit nggak? Saya cuma diam duduk gini karena nggak kerasa loh, beneran itu kelingit jrot gitu, nggak kerasa beneran. Terus akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, disuntik kan, dibius tuh, dijahit sama dokternya, dijahit, bersihin. Di situ saya sempat nggak sekolah selama beberapa hari karena kan memang nggak bisa susah juga, terus obatnya pengaruh juga gitu, hanya 2 harian lah nggak salah. Terus sewaktu otomatis kan buka perban, kontrol tuh pas jahitan. Nah ketika waktu itu saya lah ke kontrol, saya lepas jahitan, saya lihat, keren ya. Ternyata yang saya lihat itu adalah pertama kali benang jahitnya itu kayak benang jahit ya, benang jahit operasi itu kayak benang jahit biasa Pak, warnanya hitam, kayak kawat ya, hampir semi kawat gitu. Saya nggak habis pikir, kok bisa ya benang kayak gini tuh untuk jahit luka saya gitu. Terus seiring berjalannya waktu, saya semakin dewasa, saya lihat tuh luka kaki saya, bentuknya kayak kalajengking Pak, keren, bentuknya itu kayak kalajengking. Terus saya berpikir, kok dokternya bisa ya jahit tapi bentuknya kayak kalajengking. Terus saya buat meme waktu itu, saya buat guyonan, men pernah digigit kalajengking nggak? Di kakiku pernah dilihat tuh, bentuknya kayak kalajengking, jadi kayak bentuk kalajengking, bentuknya kalajengking. Padahal itu dulu kena linggis, dijahit waktu itu. Jadi itu pengalaman kecil saya. Terus juga saya pernah waktu kecil saya itu sama dengan orang yang sama, saya sebutin aja namanya, beliau namanya Rizky ya, Rizky Ahmad Setiawan. Beliau namanya Rizky. Riz, ayo jalan-jalan waktu itu kan. Karena kalau kita ngomong jalan itu pasti ujung-ujungnya akan berpetualang, entah ke rawa-rawa, entah ke hutan, entah kita mancing, entah kita naik pohon, entah apapun itu kita akan berpetualang. Kalau namanya jalan-jalan ya waktu itu, jalanlah kita ke awalnya sih niatnya mau ke rawa-rawa waktu itu, cuman kan lihat perumahan. Nah di perumahan itu, di suatu rumah itu ada yang punya pohon pepaya. Nah, pohon pepayanya udah kelihatan menggiurkan. Saya suruh teman saya itu yang manjat, karena saya nggak begitu jago manjat, bisa manjat tapi nggak begitu jago. Karena kan pepaya kan pohonnya kan lurus gini nih, ya kan. Jadi kalau manjat itu kan beda cara manjatnya kalau dengan pohon lurus sama pohon yang ya kayak mangga, kayak rambutan. Saya lebih bisa itu gitu. Naiklah dia, cepret. Saya di bawah, tunggu. Awalnya dipetik 1, 2, dilemparkan ke saya. Ketika dilemparkan ke saya 2 buah itu, saya kan buahnya jatuh, otomatis saya ambil dong. Saya ambil, saya pungutin. Begitu saya lihat, kurang. Saya lihat teman saya sudah nggak ada Pak di atas Pak. Dan yang saya sadar, teman saya itu nggak ada. Itu yang pertama yang saya sadar. Yang kedua baru saya sadar, pohonnya mana? Pucuk pohonnya itu nggak ada Pak. Pohonnya mana? Rizky. Saya panggil dong, saya teriak-teriak. Rizky. Saya pikir dia udah pulang dengan bawa pohon itu, terus dibawa lari, dipatenin, bawa lari. Saya pikir seperti itu. Ternyata enggak Pak, dia jatuh masuk Solo. Tolong. Tolong. Jatuh Pak. Ininya bocor kepalanya, akhirnya dijahit. Digantian teman saya yang dijahit waktu itu. Beneran. Ini kisah true story, ini beneran. Jadi dia jatuh ke dalam selokan. Saya nolong itu sambil ketawa, kok bisa kamu itu jatuh? Gitu loh.
Ya benar sih, bener. Ketika saya dewasa saya berpikir ya bisa lah sebenarnya, itu kan pohon pepaya kan rapuh ya, nggak kayak pohon-pohon lainnya gitu loh. Jadi patah. Ya yang saya nggak habis pikir waktu itu, saya nyari teman saya dulu waktu itu. Rizky di mana? Baru sadar kalau pohonnya itu juga ikut nggak ada. Saya pikir malah yang ketiga ya. Ya saya gobloknya itu mikir dia itu udah pulang ninggalin saya, padahal dia jatuh di selokan itu. Jadi eh, masa kecil saya bersyukur sekali punya teman-teman yang luar biasa sih sebenarnya. eh Mereka aktif juga sama seperti saya, terus beda lah pola pikir kita pada waktu itu dengan anak-anak yang lainnya. Maksudnya gini, karena saya dulu kecil di Kalimantan ya, yang mostly itu waktu itu hutan. Memang saya tinggal di daerah perumahan, tapi di situ mostly-nya kan untuk lingkungan daerah masih hutan juga, ada lebat banget. Jadi permainan kita, dan di situ waktu itu belum ada handphone itu ketika saya SMP itu saya baru mengenal handphone sebenarnya. Jadi masa kecil kita mostly lebih kayak kegiatan yang menggerakkan fisik gitu sih. Terus itu masa muda, masa kecil saya yang luar biasa. Saya masih ingat banget, dan itu luar biasa gitu sih. Untuk terus ketika saya dewasa, saya punya berbagai macam teman akhirnya. Jadi di Surabaya saya menemukan berbagai karakter macam orang, dari mulai kuliah, kerja, dan yang terakhir di tempat kerja saya yang terakhir. Eh, saya punya teman di tempat kerja saya yang terakhir. Ada Ian, ada Firda, ada Rosi, ada Mbak Ika, ya. Terus ada almarhum Reza. Jadi itu teman bermain saya terakhir waktu saya masih bekerja. Jadi sampai sekarang sih masih temenan, masih masih main bareng. Cuman yang untuk satu lingkup pekerjaan, yaitu karena kenapa saya sekarang udah nggak bekerja, mereka masih bekerja, dan satu udah mati, ya. Jadi saya mau bahas sih teman saya satu persatu. Saya ingin bahas pertama sih Ian, Mas Ian. Ian itu orangnya luar biasa. Unik kalau menurut saya, unik karena dia punya orangnya idealisme. Jadi dia punya idealisme itu, rasa idealisme itu yang kuat banget. Kuat banget. Orangnya itu prinsipnya kuat gitu loh. Jadi kalau mau itu dikejar dulu ini sampai tuntas baru. Orang lebih Ian seperti itu. Dan yang bikin saya unik itu gini. Apa yang bikin Ian unik ini kalau saya satu shift bekerja dengan Ian, ya, contoh buka toko berdua nih, atau bertiga dengan siapa, atau dengan Rosi, atau dengan Esa, atau dengan siapa. Nah, Ian ini punya kebiasaan yang unik. Jadi dia datang, aku tanya, udah mandian? Udah mas. Oh yaudah, tapi bawa tuh sikat gigi sama odol. Di tempat saya kan karena saya jual produk kecantikan terus sama perawatan tubuh, ada namanya wastafel. Di situ ada wastafelnya, sikat gigi di situ. Karena saya bilang di kos nggak ada air ya? Ada mas. Terus nggak sempat aja. Oh ya udah, saya positif thinking. Oh ya udah, sikat gigi, cuci muka sekali dua kali, terus akhirnya keterusan kan, makin kesini makin keterusan. Terus mohon maaf nih ya, mohon maaf, apakah Anda tidak pernah berpikir kalau odol itu suatu saat saya ganti dengan isinya salep counterpan gitu loh. Jadi saya kuras counterpan saya tuh, pucuknya saya temuin, terus saya plototin tuh dari dalam, counterpannya masuk, terus Anda sikatan, Anda pakai buat sikat, nggak panas itu mulut. Anda pernah nggak kepikiran ke situ? Jadi lucunya adalah Ian selalu melakukan seperti itu. Terus apa, dia juga kadang yang buat saya heran, ya mungkin ini semua orang mengalami hal ini, habis mandi tapi nggak kelihatan seperti habis mandi, itu sering. Tapi Ian itu hampir setiap hari seperti itu, hampir setiap hari seperti itu. Jadi saya bilang anaknya unik. Kalau saya berdua sama dia, ada yang bening-bening lewat, kode kita cuman gampang, kayak
Ini suaranya kayak apa, ojek-ojek online ya. Ciu 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 ciu. Kalau terima order masuk kan kayak gitu ada suaranya itu. Wah, jadi dari dalam pernah suatu waktu kita nata gudang, Mas Den, ciu 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 ciu. Turun saya. Makan juga gitu, lagi makan ciu ciu. Lari pokoknya ke depan. Wah, udah rebutan tuh, rebutan. Rebutan. Jadi salut buat Ian, Anda unik sekali. Saya terima kasih sudah mau jadi teman saya sampai detik ini. Terus saya juga punya temen namanya Firda. Firda ini cewek versi cowok sih kalau saya bilang. Saya dia nggak punya jenis kelamin laki-laki ya. Kalau dia punya ya juga menyeramkan karena dia punya toket yang besar, jadi agak serem juga membayangkan dia gitu. Kalau Firda ini itu yang uniknya adalah Firda itu anaknya takut gelap. Jadi pernah suatu waktu saya tidak ada masalah dengan kegelapan. Jadi ibaratnya nggak pernah takut gelap atau apa. Dan memang saya lebih cenderung prefer ke sana gelap karena melatih mata sebenarnya, melatih mata waktu itu. Jadi habis siang panas-panas atau danu, saya lebih senang yang gelap karena lebih enak dilihat. Maksudnya lebih enak ngelihat dalam kondisi gelap. Meskipun mata itu bekerja 2 kali sebenarnya kalau dalam gelap, karena kan pupil harus besar dan harus bisa menyerap cahaya lebih banyak gitu. Tapi kalau terlalu siang terlalu terang juga saya kurang suka gitu. Karena suatu waktu saya ngerjain tugas nih sambil saya nonton YouTube juga. Saya matiin lampunya. Yang teriak Firda, Mas gitu. Loh, tanya, kenapa Fir? Nggak mau aku mau gelap katanya gitu. Loh, terus takut gelap ini anak. Takut gelap. Anda nggak sadar ketika nanti Anda menikah, ya, Anda punya suami, ya, terus secara tidak sengaja suami Anda mematikan lampunya, Anda berhubungan, suatu menikah, lalu Anda berhubungan dalam kondisi gelap, Anda nggak mikir, Mas, enak, Mas, tapi takut gelap, Mas. Orang yang tetangga yang dengerin itu aneh. Itu aneh karena kenapa? Ya Anda itu mengerang kenikmatan dan Anda ketakutan. Jadinya, Mas, Mas. Kan gitu nanti jadinya. Gitu loh. Lalu itu masih mending. Nah, suatu saat kalau Anda wafat, Anda dikubur, mau di dalam kuburannya mau dikasih lampu? Kan nggak mungkin. Ya. Jadi, Firda, tolong. Nanti kalau PLN mati lampu, Anda tuntut PLN nanti malah. Bahaya, jangan. Ya, jangan. So, Firda orangnya hampir sama kayak Ian juga, unik juga. Ya, semua teman saya itu unik kok, aneh, nggak ada yang satu pikiran. Kalau satu pikiran teman saya itu adalah dari spesies yang sama tentunya. Jadi unik-unik. Itu saya punya teman Firda. Ada lagi yang namanya Rosi. Dia ini kalau unik mungkin nih, kalau yang lainnya sih saya masih bisa memahami ya. Tapi kalau si Rosi itu saya malah heran, saya malah gak kagum sih, mau dibilang apa ya, tertegun. Bengong lah, saya bilang sampai, ini Rosi ya, kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi Rosi ini waktu pas pertama kali join itu biasa aja Pak, nggak kelihatan seperti wujud aslinya yang sekarang. Jadi dia itu tipikalnya kalau jalan itu dinikmatin. Kalau kalian tahu, kalian habis nyimeng ya, dengerin lagu reggae kayak naik kapal kan, gini-gini. Nah, dia kalau jalan tuh udah kayak nikmatin banget, jeblak. Tapi ya, jadi kalau jalan tuh dia tuh pelan banget kayak penyu. Mending penyu cepet. Kura-kura. Nah, kayak gitulah, kayak sulcata lah. Kalau kalian nggak tahu sulcata, coba searching di Google sulcata, kura-kura sulcata, kayak gitu, jalan pelan-pelan. Tapi kalau udah naik motor, ya namanya juga Rossi, yaitu mendarah daging. Terus sempat saya tanya, bapakmu kerja apa? Harus bengkel. Oh bener, pantas.
bener pantas. Di dalam darahmu, di dalam nadimu, dan di dalam hatimu itu isinya apa? Karburator racing, ya. Jadi cepet. Terus sih, jadi dia jalannya lambat banget. Terus dia ini paling suka dengan namanya belanja online, ya, belanja online. Kayak di aplikasi-aplikasi belanja online sekarang kan banyak tuh macamnya. Dia paling suka belanja online. Sampai pencetus pertamanya dia itu waktu itu di toko. Jadi dulu ada salah satu aplikasi belanja online yang menyediakan fasilitas pay later. Dia yang duluan waktu itu. Yang jadi member pertama bisa mendapatkan pay later. Luar biasa banget. Jadi yang saya dan Rossi ini masih jomblo, sampai sekarang masih jomblo. Mas saya tanya, Ros, nggak kepingin cari cowok? Pengen, Mas. Cari cowok yang gimana? Ya nggak tahu, Mas, pokoknya ya dikasih cowok. Jadi cowok-cowok ya yang Anda masih jomblo tapi Anda ganteng loh ya, jangan jelek loh ya. Saya nggak mau teman saya itu punya keturunan yang jelek juga. Yang Anda ganteng ya, mau langsung ke Rossi ya, langsung ke Rossi. Kasihan dia, udah berkarat, udah melumut berapa lama itu anak itu. Kasihan. Langsung ke Rossi. Maksudnya langsung ke Rossi itu saya punya teman cantik. Ya, cantik sih enggak sih, biasalah. Ya cantik lah. Langsung ke Rossi, teman saya. Ada dia di Bath and Body Works. Jadi dia senang belanja di online, aplikasi online. Nah, Ros, saya mau tanya, besok kalau nikah, apakah nanti Anda juga mencari pasangan yang sama-sama satu pikiran, suka belanja di aplikasi online juga? Contoh nih, kalau Anda dapat seorang seperti itu, saya terima nikahnya Rossi Setia dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan emas 5 gram, dibayar pay later. Nggak mungkin, Ros. Kan nggak mungkin. Coba pikir, gitu loh. Masa pay later, Ros? Coba bayangkan. Ya, susah. Saya nggak berpikir seperti itu. Karena dulu saya nikah dibayar tunai, Pak. Nggak dibayar pay later. Meskipun nanti pay later juga kita bayar. Gitu. Itu sih. Jadi Rossi orangnya sama-sama unik juga, anaknya baik hati, polos ya, pol-polan los ya, luar biasa. Ada juga saya punya teman namanya Mbak Ika ya, Mbak Ika dia orangnya luar biasa, supel ya, pernah dijual sama si Ian, difoto, dimasukkan di sebuah aplikasi chatting online ya, dijual dan ditawar 300. Oh my god, hanya dari fotonya saja. Dan orang-orang itu goblok loh, bisa-bisanya nawar orang itu 300. Jangan 300 kenapa? Oh, orang itu punya harga diri 50 gitu. Oke, selamat malam, saya Denny Wahyu Utomo. Terima kasih telah menyaksikan video saya.